Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk para investor Little Pacman semua? Sebelumnya mohon maaf banget karena proses pembuatan laporan membutuhkan waktu. Ada beberapa hal memang yang lagi dipersiapkan. Sekali lagi mohon maaf dan juga semoga bisa sehat selalu di zaman dari kondisi sekarang. Oke, hari ini saya mau menginfokan tentang bagaimana kondisi bisnis kita saat ini. Seperti kita ketahui, saat ini memang terjadi kondisi wabah COVID, di mana memang sedikit banyaknya cukup berpengaruh di semua bisnis dan salah satunya di bisnis kita juga. Nah, seperti yang teman-teman sudah cek di laporan keuangan sendiri bahwa memang dari Januari sampai April kita hasilnya minus. Nah, di sini saya ingin ngejelasin dulu beberapa hal apa aja sih yang biasa terdapat di laporan kita gitu. Jadi di sini biasanya kita buat dari summary dulu, artinya dalam kurun waktu periodikal tertentu gimana sih perkembangannya. Ada di sini sebelah kiri sharing profit dan di sebelah kanan itu laporan rugi laba. Nah, data ini didapat dari mana? Yang pertama adalah stepnya adalah dari tabel penjualan dulu. Nah, jadi setiap hari itu kita akan menulis tabel penjualan setiap hari. Nah, memang tabel ini masih tercampur dengan bisnisnya Pacman. Nah, ini sudah saya filter dan ini yang khusus untuk Little Pacman. Seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi kayak misalnya kalau tidak ada orderan berarti 0,0000000 seperti ini. Gitu. Nah, dari sini dari tabel penjualan ini terus kita rekap. Nah, ini rekapan untuk per setiap bulannya. Nah, ini kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi kita tahu misalnya untuk bulan Januari itu berapa, terus misalnya untuk bulan Februari keluar berapa dan seterusnya. Nah, ini untuk untuk tahun 2019 kurang lebih 10 bulan berjalan itu kita berhasil menjual sekitar 49.000 pieces kalau di total dan dapat nilai sekitar 41 jutaan. Ini untuk HPP. Oh ya, ininya belum ya, nanti saya update, tapi plus minus sekitar 55an lah untuk omsetnya sendiri. Nah, ini sedangkan ini untuk di 2019 adalah kondisinya seperti ini. Di bulan Januari kita 3000 pieces, di bulan Februari 900 menurun, ini sudah mulai COVID. Terus di bulan Maret itu tidak ada penjualan sama sekali dan di bulan April hanya ada dua order kalau nggak salah. Ada 2 order. Nah, dalam kondisi kayak gini, dari sini dari stok penjualan ini kita masuk ke cash flow. Nah, dari di cash flow ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, ini oke. Nah, ini untuk cash flow saya hilangkan dulu untuk filternya. Nah, ini seperti ini. Jadi setiap ada pemasukan ditulis per tanggal. Misalnya penjualan pemasukan 125, oh itu polosan. Nanti kita bisa cek misalnya tanggal 8 itu siapa. Nah, nanti di tabel penjualan 8 Januari. Nah, ini misalnya Huda. Seperti itu. Oke, kembali lagi ke cash flow. Nah, ini rata-rata untuk Little Pacman itu sebenarnya cukup sederhana karena pemasukan dan pengeluarannya itu relatif setiap bulan itu sama. Kalau pemasukan biasa penjualan sablon, jadi ada 2 income terus dikurangi ongkos. Nah, di sini sebenarnya kalau teman-teman perhatikan hampir tidak ada pengeluaran yang tetek bengek atau yang perintilan atau petty cash. Kenapa? Karena jujur sebagai tanggung jawab saya sendiri, jadi semua pengeluaran yang perintilan saya masukkan ke Pacman aja lah gitu. Supaya apa? Supaya tidak membebani Little, seperti itu. Nah, terus di akhir ini adalah pengeluaran seperti yang rutin tuh kayak internet,
HP admin, terus listrik. Nah, itu rutin. Terus misalnya gaji konsumen. Nah, setelah dari sana baru nanti kita masukkan ke summary. Nah, kita kumpulkan di sini kemasan. Oh, ini berarti penjualan polosan, ini dari sablon, dan ini dari V-Pacman. V-Pacman itu artinya ada konsumen-konsumen yang dulunya adalah konsumen retail, terus dia dari order yang 100-200 terus naik ke 1000 gitu. Nah, cuman ternyata makin kesini mereka hilang. Saya juga kurang paham, tapi nanti di akhir saya akan ceritakan kenapa hal itu bisa terjadi. Ada beberapa indikasi. Nah, sedangkan ini untuk 4 bulan ini dari Januari sampai April, jika di total kita kecil sekali, itu hanya dapat 8.115.000. Nah, untuk kemasannya HPP-nya sendiri segini, untuk sablonnya segini. Jadi laba kotornya itu 2.700.000 selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Nah, terus di sini beban gaji, sewa dan lain sebagainya direkap. Jadi untuk 4 bulan ini kita minus lagi nilainya. Nah, sehingga untuk periode ini pun tidak ada yang dibagikan. Nah, di sini saya mau ngebahas kenapa sih hal ini bisa kenapa hal ini bisa terjadi gitu kan. Seperti kita ketahui, memang salah satu isu yang paling utama adalah isu COVID. Karena kan mayoritas konsumen kita adalah konsumen restoran, ya kan, kuliner. Sehingga kondisi sekarang dengan banyaknya penutupan, terus orang juga lebih sering masak dan lain sebagainya, kita cukup kena sih. Malah di beberapa konsumen tuh ada yang bangkrut, ada yang tutup dan lain sebagainya. Di situ juga juga ya gitu. Jadi mereka juga nggak order lagi dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa yang memang full tutup, ada yang beberapa libur dan lain sebagainya gitu. Sehingga memang sangat berdampak. Nah, di situ terlihat dari di sini. Nah, di sini untuk bulan Januari masih bagus, 1.600, 3.000, tapi mulai ke Februari dan Maret itu anjlok. Jadi cuma 900, bahkan Maret itu 0 sama sekali, tidak ada orderan sama sekali. Seperti itu. Nah, disitulah salah satu penyebabnya. Jujur, kalau bisa dilihat sih, Cakris juga nggak enak gitu kan. Maksudnya dengan kondisi yang sekarang, akhirnya juga kita dan cukup pusing juga gitu untuk melihat aduh nih gimana gitu. Sebenarnya lebih ke arah tanggung jawab sih, gimana Cakris ngasih tanggung jawab ke teman-teman investor gitu. Karena kan semakin kesini nilainya makin turun, malah kan 2 periode dari 2019 akhir sampai sekarang itu ya belum ada yang di sharing kan, tapi ya memang kondisinya seperti ini gitu kan. Nah, terus di cash flow pun pengeluaran juga terus keluar gitu. Jadi di situ juga agak ini. Bahkan kalau teman-teman perhatikan, ini sengaja Cakris kasih warna kuning. Jadi kan kita itu setiap bulan tuh ada gaji 1.500 untuk admin. Akhirnya pada bulan Februari nanti sekalian Cakris umumkan kayak udahlah dikurangin aja gitu kan, nggak usah 1.500.000, udah 1 juta aja gitu. Bahkan untuk di bulan Maret pun akhirnya Cakris memutuskan untuk udah nggak usah ngambil gaji. Artinya apa? Nanti di sini jelaskan kenapa di sini 0 dan lain sebagainya, ya kan. Dan ini bulan April juga sama, beban gajinya ditulis 0 seperti itu. Jadi untuk ngasih tahu ke teman-teman semua bahwa ya selama awal Desember ini pun ya kita juga puasa gitu. Tapi ada beberapa hal yang cukup jadi pikiran sih, maksudnya dalam artian kan ini tanggung jawab saya lah ke teman-teman semua gitu kan. Nah, di situ sehingga akhirnya ya dari summary yang teman-teman lihat kondisinya adalah minus 1.800.000. Jadi memang bukan tanpa